Kita ke sorotan lainnya, saudara tersangka pembunuh gadis penjual gorengan akhirnya mengakui telah memperkosa dan membunuh korban NKS. Tersangka IS ditangkap pada Kamis sore dan langsung diperiksa di Polres Padang Pariaman. Sempat memberi keterangan berbelit-belit, tersangka akhirnya mengakui aksi kejinya terhadap gadis penjual gorengan. Selain motif, polisi juga mendalami adanya kemungkinan tersangka lain yang berperan membantu IS saat buron. Pengakuan sementara benar ya tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu satu orang atau ada temannya kemudian? Sementara satu orang. Pengakuannya berpindah-pindah. Kasusnya di rumah itu sejak kapan? Berpindah-pindah. Jadi malam ini di rumah ini, kemudian besok di tempat lain gitu. Itu di rumah keluarga siapa? Rumah kosong. Sebelumnya pada Kamis sore, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman berhasil ditangkap. Sebelum ditangkap, keberadaan pelaku terlihat warga memasuki sebuah rumah kosong di kawasan Pasa Galombang. Tersangka didapati polisi tengah bersembunyi di dalam loteng rumah. Polisi terpaksa merusak satu papan triplek plafon untuk menurunkan tersangka dari persembunyiannya. Saat penangkapan berlangsung, masa emosi ingin menghakimi pelaku. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menyelamatkan tersangka dari amukan massa. Tepat tadi jam 3 sore, kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari, dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas dan gambar yang kami miliki dengan saksi-saksi yang ada. Untuk selanjutnya kami lakukan penyidikan. Sebelum diringkus, penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan warga akan pergerakan di dalam sebuah rumah kosong di kawasan Jorong Pasa Galombang. Informasi keberadaan tersangka ini dengan cepat menyebar hingga memancing ratusan warga untuk datang dan mengepung lokasi persembunyian pelaku. Tersangka ditangkap saat bersembunyi di loteng rumah. Ada teman kita duduk nongkrong sini dua. Coba minta kunci rumah ini, kita geledah rumah ini. Tahun kita buka rumah ini terkunci dalam. Sudah terkunci dalam, kita buka. Ada kelihatan jejak kaki lari. Jangan sebentar inilah. Jadi kita panggil warga, terus kita gerbek rumah ini. Ternyata Lebih lengkap terkait penangkapan dan pemeriksaan tersangka pemerkosa dan pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes. Selamat pagi, Rio. Setelah diperiksa di Polres Pariaman, sejauh ini keterangan apa saja yang bisa diperoleh dari tersangka? Ya, Glenis dan juga saudara, sejak tertangkapnya tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan itu dari Kamis sore hingga tadi malam, itu pemeriksaan diintensifkan oleh pihak kepolisian, dan dari sejauh ini pihak kepolisian menyampaikan bahwasanya tersangka ini sudah mengakui melakukan tindakan pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ini. Dan untuk mendalami motif dan juga siapa saja yang terlibat, saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan kembali akan mendalami keterangan-keterangan saksi yang sudah pernah diminta sebelumnya, terutama keterangan saksi yang berhubungan dengan tersangka ini. Hal ini dilakukan untuk mencari siapa saja yang terlibat dalam aksi keji yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban, dan juga siapa saja orang yang membantu korban ketika membantu tersangka ketika dia dalam pelariannya selama 11 hari, lebih kurang 11 hari. Demikian, Glenis. Iya, itu artinya polisi mendalami ada pelaku lain yang turut membantu dalam melakukan aksi keji ataupun saat buron. Sebenarnya bagaimana relasi antara pelaku dan juga korban? Apakah memang mereka saling kenal, Rio? Ya, Glenis dan juga saudara, dari keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Padang Pariaman, ini adalah hubungan antara korban dengan tersangka ini adalah hubungan warga tetangga. Kan mana mereka, kampung mereka kampung yang bertetangga.
secara wajah mungkin korban ini mengenal tersangka dan tersangka juga mengenal korban karena korban juga sering berjualan gorengan masuk ke kampung yang ditinggali oleh tersangka. Jadi sejauh ini hubungannya adalah hubungan antara warga tetangga sama sekampung dan juga hubungan antara penjual dan pembeli demikian, Glenis. Iya, sudah ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan. Lantas, langkah atau proses hukum apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Rio? Ya, sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan juga terkait pasal-pasal juga masih belum diputuskan. Kemarin malam dan konfirmasi kami dengan Kapolres itu masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Apakah nantinya akan diterapkan pasal yang berlapis? Itu juga masih dalam pendalaman dengan pihak penyidiknya. Demikian, Glennis. Ya, informasi terkait dengan penangkapan ini juga dari visual yang kami terima kan cukup dramatis, Rio. Bagaimana awal mula sehingga bisa ditangkap dan bagaimana juga dengan penangkapannya, Rio? Ya, Glenis, tersangka ini awalnya memang tidak diketahui dia berada di dalam rumah kosong itu. Namun dari beberapa warga, itu warga Pasar Gelombang, Jorong Pasar Gelombang, itu karena sudah 11 hari merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan di rumah kosong yang di depan rumah mereka itu, sehingga mereka berinisiatif untuk meminta kunci tempat di mana pemilik rumah menitipkan kuncinya, karena rumah ini memang adalah rumah yang lama tidak ditempati oleh pemiliknya. Dan ketika dibuka kuncinya, ternyata rumah itu terkunci dari dalam. Nah, inilah menimbulkan kecurigaan ketika lebih dalam lagi dipantau, ternyata ada jejak-jejak langkah yang didapati oleh warga. Nah, inilah akhirnya pesan ini berantai, warga pun mengepung rumah ini dan benar saja tersangka ternyata berada di dalam rumah itu dan bersembunyi di dalam loteng rumah. Nah, setelah itu pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk dapat mengamankan tersangka ini karena masa datang sudah dengan luapan emosi dan ingin melampiaskan kemarahannya kepada tersangka. Karena di mata warga, ini perbuatan tersangka ini sudah sangat-sangat keji. Demikian, Glennis. Iya, berarti kita masih menunggu sebenarnya bagaimana pendalaman dari pihak kepolisian terkait motif dan juga adakah pihak-pihak lain yang membantu pembunuhan dan juga bahkan persembunyian dari tersangka IS yang telah ditangkap pada Kamis sore kemarin. Terima kasih, Rio Yohanes langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat.